Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Terima kasih telah membuka video ini dan terima kasih sudah memperhatikan. Dan terima kasih juga kepada Pak Doni Anggoro yang telah mempersilahkan kami untuk presentasi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang penelitian kualitatif, penelitian tindakan kelas. Lanjut. Di sini kami ada 4 orang. Yang pertama ada Lizda Mala Aristiana, lalu saya sendiri Muhammad Rizky Mubarok, lalu ada Paul Dwi Galib Hisam, dan satu lagi ada Isfan Amrullah. Hai. Ya, lanjut. Ya, saya bertugas sebagai moderator dan juga pembaca. Jadi di sini ada 5 subtema dari penelitian tindakan kelas, yaitu pengertian, tujuan PTK, prosesnya, siklus dalam PTK, dan instrumen dan data penelitian yang dipakai untuk PTK. Lanjut. 1. Pengertian penelitian tindakan kelas atau PTK. Jadi lanjut. Ya, penelitian tindakan kelas yaitu adalah satu rancangan penelitian yang dirancang khusus untuk peningkatan kualitas praktek pembelajaran di kelas. Peneliti dalam PTK adalah guru, jadi hanya guru yang bisa melakukan itu. Yang ingin meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelasnya. Dengan demikian, guru yang melakukan penelitian tindakan kelas berperan ganda, yaitu sebagai guru dan sebagai peneliti atau teacher, researcher. Lanjut. Lalu 2 tujuan utama PTK. Ya. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa setiap guru harus memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian tindakan kelasnya atau classroom action research. Yang pertama, kemampuan guru melakukan penelitian dengan baik dapat mengubah citra guru itu sendiri ke arah lebih berkualitas dan meningkatkan profesionalitas dalam profesionalitas dalam guru itu sendiri. Lalu PTK ini dapat memberikan masukan bagi guru dalam 1. Pengembangan kurikulum di kelas dalam berbasis kompetensi, lalu memecahkan problema praktis dalam pembelajaran. Lalu ketiga, upaya dalam guru dalam melakukan inovasi pembelajaran di kelas. Lanjut. Lalu 3, proses PTK akan dibacakan oleh Paul Dwi Galib Hisam. Oke, baik, terima kasih Saudara Rizky Mubarok. Pada bagian ini atau bagian yang ketiga ini adalah proses penelitian tindakan kelas atau proses PTK. Lalu bagaimana proses PTK atau cara membuat PTK itu sendiri? Nah, secara garis besar, proses PTK itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Nah, proses PTK diawali dengan mengidentifikasi masalah. Kegiatan belajar mengajar yang didapati oleh guru atau pengajar yang melaksanakan PTK di kelas. Perlu diketahui bahwa tidak akan pernah ada seorang pengajar atau seorang guru yang di kelasnya tidak mempunyai masalah atau hambatan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, masalah belajar adalah keadaan atau kondisi dan hasil belajar yang masih dapat dikembangkan. Seorang pengajar profesional selalu mencari ragam cara untuk menerapkan praktik pembelajaran yang lebih baik daripada upaya sebelumnya. Nah, sedangkan sebaliknya nih, untuk guru, kita bilang non-profesional aja ya. Guru non-profesional merasa tidak perlu lagi meningkatkan kualitas pembelajarannya karena masih banyak mendapat praktek-praktek dari guru lain dan merasa praktek yang dilakukan belum sebaik yang guru ini lakukan. Oke, nah, guru non-profesional semacam ini tidak pernah merasa ada masalah dengan praktek pendidikannya. Tapi di sisi lain, guru profesional terus mencari banyak masalah yang dapat dipecahkan untuk meningkatkan kualitas praktik mengajar. Nah, tentu saja tidak semua masalah diselesaikan sekaligus dan hanya beberapa masalah yang diprioritaskan untuk diselesaikan terlebih dahulu. Nah, masalah ini diangkat sebagai dasar pelaksanaan PTK.
Nah, langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan sumber-sumber perpustakaan atau literatur atau literasi dan mendiskusikannya dengan teman-teman atau rekan-rekan guru lain untuk menemukan alternatif strategi pembelajaran terbaik untuk mengatasi masalah yang ditentukan atau ditemukan. Peneliti harus mampu menjelaskan bahwa strategi yang dipilihnya dapat memecahkan masalah yang sudah dipilihnya. Ukuran masalah yang dipecahkan oleh strategi yang dipilih digunakan sebagai kriteria keberhasilan untuk menentukan apakah strategi tersebut perlu diubah lagi nanti atau sudah dianggap paling baik dan benar secara hasilnya. Selanjutnya, peneliti perlu mengembangkan strategi dalam skenario pembelajaran yang mencakup langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan bahan dan media pembelajaran yang pas atau tepat dengan masalah yang sedang dihadapi. Nah, dalam tahap ini ada beberapa poin penting yang harus dicatat, yaitu yang pertama adalah model perencanaan. Model perencanaan apa yang harus peneliti kembangkan? Yang kedua ada instrumen. Nah, maksud instrumen ini ialah uh, instrumen apa yang akan digunakan dalam melakukan kegiatan PTK. Yang ketiga ada alat dan bahan. Jadi misalnya ketika peneliti melakukan PTK, peneliti menggunakan alat, let's say contohnya alat peraga. Nah, alat peraga itu harus ada apa aja, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk proses PTK itu apa aja. Nah, ini adalah salah satu hal yang cukup penting dan harus peneliti pertimbangkan untuk melancarkan proses PTK. Yang keempat ada waktu. Nah, waktu ini juga penting, kapan tepatnya peneliti akan melakukan PTK. Yang terakhir ada observer, biaya, dan lain sebagainya, hal yang di luar dugaan. Nah, maksud observer di sini ialah siapa orang yang mengawasi peneliti dalam melakukan penelitian dan bekerja sama dengan peneliti guna mencapai hasil PTK yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk biaya ya tahulah ya biaya itu maksudnya apa ya. Tahap ini bisa kita bilang dengan tahap perencanaan atau planning. Sorry, kameranya mati sebentar. Nah, lalu yang kedua ialah mengimplementasikan skenario pembelajaran yang telah disiapkan. Kita bisa bilang ini adalah bagian tindakan atau acting. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, peneliti harus mempraktekkan pembelajaran yang telah disiapkan dalam skenario pembelajaran sehingga dapat mengamati keberhasilan pembelajaran selama pelaksanaan kegiatan PTK. Jika skenario pembelajaran yang dibuat selama proses pembelajaran tidak ditemukan atau tidak dilaksanakan dengan konsep yang sudah disiapkan, maka kegiatan belajar mengajar tersebut tidak dapat diamati untuk dipertimbangkan atau dinilai tingkat keberhasilannya. Nah, yang ketiga adalah observasi. Tahap ketiga adalah observasi. Pada fase ini, peneliti memonitor kegiatan pembelajaran yang direncanakan sebelumnya untuk menentukan tingkat keberhasilannya. Observasi bertujuan untuk mengumpulkan data yang menunjukkan dampak penerapan strategi yang direncanakan dan untuk mengetahui sejauh mana strategi yang diterapkan dapat menyelesaikan masalah yang diidentifikasi dalam kriteria keberhasilan. Data yang dikumpulkan selama fase ini tidak mengacu pada indikator kesesuaian antara skenario pembelajaran dan praktik pembelajaran. Ini karena peneliti perlu memastikan bahwa tidak ada perbedaan dalam interrelasinya atau korespondensinya. Sekali lagi, jika masih ada perbedaan, kita tahu peneliti atau tidak dapat mengamati pelaksanaan pembelajaran karena hanya dimaksudkan untuk menunjukkan efek dari strategi pembelajaran yang sesuai dengan skenario yang peneliti lakukan. Seperti banyak contohnya mahasiswa yang melakukan PTK sebagai alat untuk mengerjakan tugas akhirnya yang tidak dilakukan untuk memonitor strategi pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar, tetapi hanya digunakan saat latihan sebelum memulai kegiatan yang sebenarnya. Nah, perlu diingat juga bahwa tahap ini dapat dilakukan secara bersamaan atau beriringan dengan tahap sebelumnya, yaitu tahap tindakan. Nah, maksudnya seperti ini. Ketika peneliti melakukan tindakan, peneliti dengan bersamaan melakukan tahap observasi atau monitoring terhadap objek PTK. Pada kegiatan observasi ini dapat dilakukan dengan cara tertulis dan tidak tertulis. Maksudnya apa? Maksudnya ialah ketika peneliti melakukan PTK, hasil observasi tertulis itu didasarkan pada instrumen yang sudah peneliti persiapkan sebelumnya. Dan hasil observasi tidak tertulis ialah peneliti bisa melakukan pengamatan keseharian objek PTK atau siswanya. Pada tahap ini, rencana dari peneliti yang belum dilakukan
atau mungkin ada hal-hal yang di luar rencana peneliti sendiri. Nah, dari situ peneliti bisa menilai untuk dapat masuk ke tahap selanjutnya atau tidak. Seperti penelitian pada umumnya, observasi ialah teknik pengumpulan data yang peneliti kumpulkan dalam PTK. Dan dalam data yang peneliti kumpulkan, ini dapat kita bagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Untuk data kualitatif bisa kita lihat atau amati dari keaktifan dan tingkat antusiasme siswa, serta dapat mengamati kondisi mereka dalam melakukan diskusi, contohnya. Nah, kemudian untuk kuantitatif itu bisa kita amati dari nilai tugas mereka, nilai ulangan, nilai praktek, dan lain sebagainya. Nah, dari sini sudah dapat dibayangkan ya teknik observasi apa yang akan kita lakukan nanti. Nah, yang keempat itu ada refleksi. Tahap keempat ini adalah fase data yang dikumpulkan selama fase observasi dianalisis untuk menarik kesimpulan dan dibandingkan dengan kriteria keberhasilannya. Jika analisis menunjukkan bahwa kriteria keberhasilan yang diinginkan terpenuhi, maka strategi dapat dengan jelas memecahkan masalah yang dihadapi. Hasil ini dilaporkan dalam bentuk disertasi atau laporan ilmiah akademik, dengan menulis lebih rinci untuk orang lain tentang bagaimana menerapkan strategi di tempat lain dalam menghadapi masalah yang sama. Namun, jika tujuan tidak tercapai, peneliti harus meninjau strategi untuk menunjukkan atau untuk menentukan bagaimana dari strategi yang perlu diubah untuk diterapkan pada siklus berikutnya. Nah, tahap ini ialah tahap kunci apakah penelitian kita sudah selesai dan berhenti sampai di situ, atau masih harus dilanjutkan lagi. Nah, kita bisa menilai jika kita sudah melakukan tahap ini atau tahap refleksi. Apa sih sebenarnya refleksi dalam PTK? Nah, di sini yang dimaksud ialah kaitan dengan seorang guru atau peneliti memproses data yang sudah dikumpulkan. Kan tadi sudah saya jelaskan, peneliti dapat dengan mudah memproses data yang dikumpulkan melalui 3 cara, yakni yang pertama adalah penafsiran, artinya ialah peneliti menafsirkan data yang sudah peneliti kumpulkan melalui observasi tadi. Yang kedua adalah analisis. Nah, setelah peneliti melakukan observasi lalu mengumpulkan data, lalu peneliti tafsirkan, kemudian peneliti dapat menganalisis dengan menggunakan teknik analisis yang sudah peneliti pilih. Yang ketiga adalah sintesis. Peneliti membuat sebuah sintesis atau kesimpulan. Nah, peneliti dapat menyimpulkan dari segala tahap yang sudah dilakukan peneliti. Seperti contohnya nih, jika masalahnya A, nah kita menggunakan teknik B. Nah, teknik B ini ternyata berhasil untuk mengatasi masalah A. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan penelitian lanjutan. Sedangkan ketika kita menghadapi masalah A, terus kita menggunakan teknik C, tapi masalahnya tidak selesai, maka harus ada penelitian lanjutan sampai permasalahan tersebut setidaknya dapat diperbaiki. Nah, dan perlu kita ketahui bahwa PTK adalah penelitian yang prosesnya siklus. Nah, pada bagian selanjutnya ini akan disampaikan oleh Saudara Isfan Amrullah. Kepada Saudara Isfan Amrullah dipersilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Paul atas kesempatannya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas siklus dalam PTK. Siklus dalam PTK. Satu siklus adalah suatu putaran dalam PTK yang di dalamnya meliputi tahapan kegiatan perencanaan, strategi pembelajaran, tahapan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan strategi yang telah disiapkan. Yang diamati tingkat keberhasilannya dan dievaluasi apakah tingkat keberhasilan sudah mencapai yang ditargetkan. Lalu pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan strategi yang telah direncanakan bisa terdiri dari satu atau beberapa pertemuan yang merupakan kelanjutan dalam satu unit strategi yang telah direncanakan. Misalnya, pertemuan pertama untuk tahapan pembelajaran menulis berupa pembagian skemata siswa atau skemata activation. Dilanjutkan dengan drafting awal. Pertemuan kedua adalah tahapan peer editing dan revising. Dan pertemuan ketiga dilanjutkan dengan publishing. Nah, dalam contoh ini 3 pertemuan dilaksanakan dalam satu siklus yang beruntut dan dilaksanakan secara berurutan tanpa menyalahkan salah satu step, dalam artian entah bisa yang salah itu mungkin publishing ditaruh di awal. Nah, itu kan sudah keluar dari urutan gitu loh.
Nah, selanjutnya itu apabila satu pertemuan sudah melaksanakan pembelajaran secara utuh, misalnya pembelajaran speaking 1 jam, pertemuan dengan picture game, maka pertemuan 1 jam berikutnya dengan picture games lagi merupakan siklus lanjutan. Dalam contoh ini, setiap jam pertemuan speaking melibatkan proses perencanaan strategi picture games. Pelaksanaan pembelajaran dengan picture game yang telah direncanakan, yang diamati, dan kemudian dievaluasi keberhasilannya. Dalam artian bisa jadi picture game awal itu kurang diminati, mungkin ada beberapa 50% siswa yang suka, lalu 50%-nya nggak suka. Nah, dengan dievaluasi yaitu yang dipertanyakan apa kekurangan dari picture game ini, lalu kemudian picture game tersebut yang sudah dievaluasi kemudian dimodifikasi untuk kemudian dilaksanakan, diamati, dan dievaluasi lagi tingkat keberhasilannya. Itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Lisda. Silahkan Lisda. Ya, baik, terima kasih. Materi terakhir dalam presentasi kami adalah mengenai instrumen dan data penelitian. Jadi dalam sebuah penelitian tentu kita butuh data. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam penelitian tindakan kelas ini untuk mendapatkan data. Yang pertama ada observasi. Observasi itu adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam hal ini, kegiatan yang sedang berlangsung itu merupakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, dalam teknik ini, yang menjadi pengamat bisa saja datang dari gurunya itu sendiri yang melakukan penelitian ataupun bisa dari pihak lain, yaitu sebagai passive observer. Lalu si passive observer ini akan mencatat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di kelas yang akan nantinya dijadikan sebagai data yang akan diolah dalam proses refleksi. Lalu yang kedua, kita juga bisa menggunakan tes atau ujian. Kita bisa melakukan pretest dan post-test yang nantinya hasilnya akan dibandingkan. Apakah strategi pembelajaran yang telah kita siapkan berhasil atau tidak. Lalu yang ketiga ada studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Dokumennya itu bisa berupa dokumen tertulis, gambar maupun dokumen elektronik. Dokumen ini dapat diambil dari hasil kerja siswa yang nantinya akan diteliti. Dan tentunya dokumen ini haruslah sesuai dengan tujuan dan fokus masalah yang sedang diteliti. Lalu yang terakhir ada wawancara. Wawancara ini merupakan teknik yang dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan pada subjek yang diteliti. Dalam hal ini, subjek yang diteliti tentulah siswa itu sendiri yang mengalami atau yang melakukan pembelajaran di kelas. Ya, saya kira itu saja mengenai instrumen dan data penelitian. Selanjutnya, kesimpulan akan diutarakan oleh Saudara Rizky. Oke, terima kasih semuanya telah mendengarkan presentasi kami. Jadi dalam PTK ini memang diutamakan adalah bagaimana guru bisa untuk memberikan wawasan lagi, memberikan kreativitasnya dalam pengajaran. Jadi tidak monoton dan tidak membuat murid atau siswa menjadi membosankan seperti itu. Lalu variasi-variasi seperti itu pun harus ditingkatkan, karena kalau misalnya cuma satu metode saja kan jadi agak rumit juga ya, karena bosan juga gitu. Jadi mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.